Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Apa kabar kalian semua? Udah lama banget ya saya nggak nongol kayak gini lagi ya. Ya sekitar 2-3 mingguan kali ya. Maklumlah kesibukan di luar yang membuat saya ini nggak bisa nongol seperti ini ya. Oke, kita mulai lagi ya. Untuk Liga 1-nya jalan lagi. Kita masuk ke pekan ke-20. Nah, kita akan bahas prediksi pertandingan seperti biasa ya. Kita akan bahas pertandingan antara Persib Bandung kontra Dewa United. Laga ini sebenarnya agak sedikit rancu ya. Kenapa? Karena terlalu lama mungkin ya. Mungkin agak lama ya dua tim ini tuh jeda. Jadi kemungkinan akan kaku sedikit mungkin iya. Nah, makanya akan lebih menarik nih bagaimana sih kondisi kedua tim ini menjelang laga yang cukup menarik juga sih. Ada siapa saja yang kemungkinan absen di laga ini dan bagaimana persiapan kedua tim ini, karena ya kita tahu lah jeda beberapa hari ini mungkin akan membuat sedikit perubahan di susunan strategi dan juga komposisi pemain. Nah, kita akan cari tahu sama-sama ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua persiapannya, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang akan kami kulas sebelum laga antara Persib Bandung kontra Dewa United. Pekan ke-20 BRI Liga 1 2023-2024 sudah digulirkan. Setelah Timnas U17 gagal di Piala Dunia, tentu mata penonton Indonesia tertuju pada Liga 1. Meskipun masih banyak kontroversi di Liga 1 ini, tapi tak bisa dipungkiri, Liga 1 masih jadi magnet bagi sebagian penonton untuk disaksikan. Salah satu laga yang akan kita bahas adalah laga dua tim yang bisa disebut antara bapak dan anak. Eits, bukan karena dua tim ini ada hubungan darah atau keluarga lo ya, tapi ini dilihat dari lahirnya, di mana Persib lahir di tahun 1933, sementara Dewa United baru lahir di tahun 2020 lalu. Tapi meskipun demikian, Dewa United sebagai tim bayi di Liga 1 sering merepotkan tim-tim tua tanah air. Buktinya, Persib selalu kesulitan jika hadapi tim asal Tangerang Selatan ini. Bahkan dari segi finansial pun nampaknya Persib mulai tertinggal dari tim baru ini. Laga ini sendiri akan digelar di Stadion Indomik Arena miliknya Persita Tangerang. Sebenarnya Persib nggak terlalu asing dengan stadion ini, sebab Persib berkali-kali melakoni laga di stadion yang terkenal dengan cuaca panas dan rumput yang keras. Eits, bukan kami hoak loh ya soal stadion ini, sebab kami ini di Tangerang dan udah sering banget menjajal stadion ini, dan emang rumput stadion ini tuh keras banget. Sebelum kita bahas siapa saja pemain yang akan absen di laga kali ini dan bagaimana persiapan dua tim ini, kita flashback dikit ya. Seperti apa sih perjalanan dua tim ini di musim ini? Dewa United musim ini tuh sungguh di luar dugaan. Sempat ada di papan atas di awal musim, tapi lama-kelamaan tim ini mulai terseok-seok. Bahkan saat ini tercecer di urutan 10 klasemen sementara. Penyebabnya adalah tentu saja konsistensi dan kontroversi. Ya, bukannya Liga Konoha namanya kalau nggak ada kontroversi. Bahkan tim Dewa United ini berkali-kali loh protes ke LIB dan PSSI soal kecurangan yang dialami tim Dewa United. Tapi nggak ada satupun tuh yang digubris sama PSSI dan LIB. Sementara Persib kita tahulah, di awal musim ini sempat terseok-seok. Tapi justru di akhir-akhir pertengahan musim, Persib jadi tim yang gak terkalahkan, apalagi setelah Boyan Hodak menangani Persib Bandung. Terbukti di 11 laga terakhir, Persib jadi satu-satunya tim yang disebut unbeaten. Di 10 laga terakhir, Dewa United ini raih 3 kali kemenangan, 4 kali hasil imbang, dan 3 kali kekalahan. Sementara Persib kalau kita sebut 10 laga terakhir ya gak terkalahkan dengan 7 kali menang dan 3 kali hasil imbang. Dan uniknya di laga terakhir dua tim ini sama-sama raih hasil yang sama, yakni hasil imbang, di mana Dewa United ditahan 1-1 oleh PSM Makassar, sementara Persib ditahan 2-2 oleh Arema FC. Bicara soal rekor pertemuan, dua tim ini tuh baru 3 kali bertemu di ajang Liga. Catat, di ajang Liga loh ya, dengan catatan Persib 1 kali menang dan 2 sisanya berakhir imbang. Alias Dewa United emang belum pernah bisa kalahkan Persib.
Bagi Dewa United, laga ini sangat penting sebab tim asuhan Jan Olde Rekering ini masih berambisi untuk finish di 4 besar dan ikut dalam Champions Series. Sementara bagi Persib, tujuannya tentu bukanlah menggusur Borneo FC di puncak klasemen, tapi mungkin bisa bertahan terus di 4 besar. Jadi poin 3 adalah tujuan utama dua tim ini di laga ini. Nah, bicara dari 3 pertemuan ini, meskipun Dewa United ini belum pernah bisa menang dari Persib, tapi Dewa United ini selalu bisa merepotkan Persib. Kenapa demikian? Sebab selain tim Dewa United ini udah sangat familiar pada Persib, di mana sering lakukan uji coba bersama, adanya para pemain Persib dan mantan pemain Persib di kubu Dewa United pun jadi keuntungan tersendiri bagi Dewa United. Contoh aja Hen-Hen, meskipun tak akan main lawan Persib, tapi Hen-Hen bisa beri informasi bagi pelatih seperti apa sih kekuatan Persib, dan ini benar-benar dimanfaatkan oleh Dewa United. Sementara bagi Persib, kenapa selalu kesulitan menghadapi Dewa United? Mungkin faktor pemilihan strategi aja ya, dan kita belum tahu nih dengan racikan Boyan Hodak akan seperti apa dalam menghadapi Dewa United ya. Di komposisi skuad sendiri, dua tim ini belum ada perubahan sebab dua tim ini di jendela transfer ini belum datangkan satupun pemain baru. Jadi bisa dipastikan di laga ini baik Dewa United maupun Persib masih akan pakai pemain-pemain yang sama. Nah, kita akan lihat nih siapa aja sih yang kemungkinan akan absen di laga ini dan bagaimana persiapan dua tim ini. Di kubu Dewa United, di laga ini pelatih Jan Olde Rekering dipastikan gak bisa memainkan sejumlah pemainnya seperti Hen-Hen Herdiana yang memang dilarang tampil kalau lawan Persib. Lalu ada juga Agung Manan yang terkena akumulasi kartu, Brian Fatari yang cedera, serta Kaviatu Rizky yang cedera di timnas U17. Jan Olde sendiri belum mau memikirkan soal rumor sejumlah pemain Dewa United yang katanya akan hengkang seperti Ricky Kambuaya, Ahmad Noviandani, Feby Eka, Junior Esdal, Adi Setiawan, Teofilo, Ihsan Kurniawan, dan Egy Maulana Fikri. Ya, para pemain ini tengah didekati sejumlah klub di Liga 1. Sementara untuk pemain baru sendiri, setelah gagal mendapatkan Ze Valente, kabarnya Dewa United pun sudah mempersiapkan satu pemain asing baru. Namun sayang, kami belum dapat informasi yang valid siapa sosok tersebut. Tapi kalau rumor yang berkembang sih dia adalah Lulinha dari Madura United. Ada satu hal yang unik di pelatih Jan Olde di laga kali ini. Jan Olde mungkin akan membalaskan rasa kecewanya pada Persib setelah beberapa pemain yang diminta pun nggak dilepas atau mungkin belum disetujui oleh Persib untuk dilepas ya, seperti Abdul Aziz, Hen-Hen, Newkeepers, dan Erzar Walian. Maka karena dianggap sebelah mata inilah oleh Persib yang membuat Jan Olde ini semakin berambisi dan bersemangat untuk bisa kalahkan Persib, atau istilahnya balas dendam kali ya. Menghadapi Persib Bandung, dua pemain timnas udah kembali, yakni Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri. Ini akan memudahkan Jan Olde dalam meracik strategi saat menghadapi Persib. Apalagi saat ini bomber utama mereka Alex Martin ini tengah bagus-bagusnya nih. Terbukti Alex Martin ini mampu bersaing dengan David da Silva dan Gustavo Almeida sebagai calon top scorer Liga 1. Sebenarnya kalau kami lihat ya, kekuatan Dewa United ini tuh ada di lini tengah, di mana Majid Osman ini selalu kuat pegang bola, ditambah Ricky Kambuaya dan Kolovos yang juga selalu dominan. Ini yang membuat pergerakan Alex Martin di lini depan Dewa United ini nggak terdeteksi, yang akhirnya bisa lolos dari pantauan back-back lawan, dan kemungkinan ini pun yang akan dimanfaatkan oleh Jan Olde dalam menghadapi Persib. Nah, berikut mungkin ya prediksi susunan pemain Dewa United. Di bawah Mistar ditempati oleh Sonny Steven. Trio center back kemungkinan ditempati oleh Junior Esdal, M. Zainuri, dan Risto Mitrevski. Bek kiri Altabala dan bek kanan Adi Setiawan. Duet jangkar ditempati oleh Dimitris Kolovos dan juga Ricky Kambuaya. Sisi sayap ditempati oleh Majid Osman dan Egy Maulana Fikri. Sementara ujung tombak ditempati oleh Alex Martin. Dan berikut formasinya. Sementara di kubu Persib Bandung, ya laga ini adalah ujian berat bagi Boyan Hodak. Sebab Hodak tahu kalau pemain Persib ini terlalu lama libur atau nggak bertanding, maka performanya semakin turun.
Terbukti di game internal kemarin, Hodak mengaku kecewa pada fisik dan stamina para pemain Persib yang dianggap merosot jauh. Apalagi ketika liga dijalankan lagi, justru lakoni laga away. Untungnya di laga ini nggak ada satupun pemain Persib yang absen lantaran akumulasi. Semuanya oke, kecuali yang masih cedera seperti Reky Rahayu. Para pemain timnas pun sudah kembali, yakni Klok, Edo, Rian, dan Sato. Apalagi di laga ini Hodak ketambahan pemain, yakni Febri Haryadi dan Zalnando yang sudah pulih 100%. Nah, yang akan jadi sorotan adalah siapa bek kanan Persib di laga ini. Dalam game internal, dua pemain pun dicoba di posisi ini, yakni Kakang Rudianto dan Zalnando. Ini di kubu tim biru ya. Sementara ada Robi Darwis dan Frans Butuan di kubu putih. Jadi artinya Boyan Hodak untuk sementara ini masih punya opsi ya di sisi kanan. Tentunya selain Rahmat Irianto yang juga bisa diposisikan di sisi kanan. Lalu di lini tengah, siapa yang akan dimainkan? Tiron atau Levi? Jika melihat di situs PT LIB, nama Tiron ini belum terdaftar sebagai pemain Persib, yang artinya posisi ini masih akan ditempati oleh Levi Madinda. Meskipun rumor sudah banyak nih bahwa posisi ini tuh akan digantikan oleh pemain asing baru. Ada Paulo Josue, ada Bruno Mota, Hugo Gomez, dan yang terbaru ada nama gelandang Kolombia Brian Angulo yang kabarnya pun dikaitkan dengan Persib. Meskipun kami pribadi belum mendapat keputusan resmi nih dari pihak Persib soal ini. Di sisi lain, Persib pun dipusingkan karena dipastikan akan mengungsi di putaran 2 ini. Hal ini disebabkan PUPR menetapkan Stadion GBLA jadi salah satu stadion yang masuk dalam rencana renovasi dari 22 stadion yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk direnovasi. Untuk itu Persib kemungkinan akan cari kandang baru, ya mau nggak mau ke SJH lagi. Menghadapi Dewa United, seperti yang kami bilang, di laga ini Persib full squad. Cuma kekurangannya itu ada di fisik, stamina, dan mental. Jika mampu mengatasi hal-hal tersebut, ya otomatis Persib masih bisa amankan posisi 2 klasemen sementara. Pelatih Boyan Hodak sendiri mengaku belum pernah jumpa secara langsung dengan tim Dewa United, tapi dirinya mengaku selama 2 pekan ini sudah menonton pertandingan-pertandingan Dewa United, dan ini yang diucapkan oleh Boyan Hodak. Mereka memiliki pemain bagus secara kualitas individu dan secara tim mereka cukup kuat. Kita tahu ada Osman, Ricky, dan Egy yang cukup kuat memegang bola. Lalu striker mereka ini sangat mobile pergerakannya. Tapi satu hal yang kurang adalah masih sering dapat hasil buruk karena mereka ini masih belum menyatu sebagai tim, ujar Boyan Hodak. Wah, ada yang unik nih. Boyan Hodak bilang nama Ricky loh. Padahal di era Luis Milla, Ricky Kambuaya ini dibuang loh sebab dianggap nggak bisa nyetel dengan gaya melatih Luis Milla. Tapi Hodak bilang Ricky ini punya skill loh, akui kehebatan Ricky. Dan mungkin seperti inilah formasi Persib Bandung ya. Di bawah Mister masih ditempati oleh Teja Paku Alam. Duet center back masih ditempati oleh Nick Balabala dan Alberto Rodriguez. Bek kiri Daisuke Sato dan bek kanan Kakang Rudianto. Duet jangkar ditempati oleh Rahmat Irianto dan Maklok. Sisi sayap ditempati oleh Frans Butuan dan Ciro Alves. Sementara ujung tombak tetap ditempati oleh Dadang Da Silva yang ditopang oleh Levi Madinda. Dan seperti inilah formasinya. Laga Dewa United kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Minggu 26 November 2023 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Indomik Arena Tangerang, Banten, dan tanpa penonton sama sekali. Oke, mungkin itu saja ya sedikit hal yang bisa kami kulik sebelum laga antara Persib Bandung kontra Dewa United, atau mungkin sebaliknya ya. Nah, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini kayaknya ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.